Di tengah gemerlap kota yang tampak damai, Aldo, seorang polisi muda yang ambisius, terjebak dalam permainan berbahaya yang melibatkan lebih dari sekadar hukum dan keadilan. Dalam upayanya untuk mendapatkan perhatian wanita cantik bernama Sinta, istri seorang tentara, Aldo tanpa sadar terjerat dalam sebuah jaringan korupsi yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Saat perasaannya untuk Sinta semakin dalam, sebuah rahasia mengejutkan terungkap. Sinta bukanlah wanita biasa, melainkan agen rahasia yang menyamar. Kini, dengan setiap langkahnya yang semakin terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan, Aldo harus memilih, apakah ia akan melawan sistem yang telah lama menguasainya, atau justru terjerumus lebih dalam ke dalam jurang yang tak dapat ditarik mundur. Pagi itu, seperti biasa, aku sudah berada di ruang kerjaku di kantor kepolisian, menyusun laporan, dan memeriksa berkas-berkas kasus yang sudah menumpuk. Sebagai seorang polisi muda yang ambisius, aku selalu merasa bahwa setiap detik di tempat ini harus digunakan untuk memajukan karierku. Tidak ada ruang untuk kesalahan, tidak ada waktu untuk merasa puas dengan pencapaian kecil. Aku ingin lebih cepat, lebih tinggi, dan aku tahu, hanya dengan menjadi yang terbaik aku bisa mendapatkannya. Hari itu, aku menerima undangan dari seorang kolega untuk menghadiri acara sosial yang diadakan oleh pihak militer. Acara tersebut lebih dari sekadar kumpul-kumpul biasa. Ini adalah kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada para pejabat penting, memperluas jaringan, dan tentunya memperlihatkan bahwa aku adalah seorang yang berharga. Aku tahu betul bahwa kesempatan seperti ini tidak datang setiap hari. Sesampainya di lokasi, aku merasa sedikit canggung. Suasana acara penuh dengan orang-orang yang lebih berpengalaman, lebih senior, dan tentu saja lebih terhormat. Mereka mengenakan seragam rapi, berbicara dengan penuh kepercayaan diri, dan aku hanya seorang detektif muda yang berusaha keras untuk terlihat tidak kalah. Aku mencoba menenangkan diri, mengingat apa yang ada di depan mataku, kesempatan. Sinilah aku melihatnya untuk pertama kalinya. Dia berdiri di sudut ruangan, mengenakan gaun hitam yang sederhana namun elegan. Rambutnya tergerai dengan lembut, sedikit bergelombang. Dan matanya, meskipun tampak tenang, memiliki kedalaman yang membuatku merasa seperti sedang ditarik ke dalamnya. Wanita itu memancarkan aura ketenangan yang memikat. Dia tidak berbicara dengan siapapun, tetapi sepertinya semua orang yang ada di sekitarnya menghindar, memberi ruang seolah dia memiliki kekuatan untuk memerintah hanya dengan keberadaannya. Aku mendekat dengan hati yang berdebar, berusaha meyakinkan diriku bahwa ini adalah langkah yang benar. Aku mengenakan senyum terbaikku, mencoba untuk tidak terlihat gugup meski aku merasa ada sesuatu yang berbeda tentang dirinya. Sepertinya aku tahu persis apa yang aku inginkan, untuk mengenalnya lebih jauh, apapun caranya. Sinta, bukan? Tanyaku, dengan suara yang sedikit gemetar, meskipun aku berusaha menjaga kesan percaya diri. Dia menoleh pelan, seolah terkejut oleh sapaan itu, lalu tersenyum kecil. Iya, saya Sinta. Anda, Aldo kan? Polisi yang bekerja di Satuan Reserse Kriminal? Aku terkejut, karena aku tidak menyangka dia mengetahui namaku. Aku hanya seorang detektif muda, belum begitu dikenal di kalangan pejabat tinggi. Iya, benar. Sepertinya Anda cukup mengenal saya, jawabku sambil tersenyum, mencoba menghilangkan rasa gugup di dalam dada. Sedikit, katanya, sambil tertawa ringan. Saya sering mendengar cerita tentang Anda. Tentu saja, siapa yang tidak mengenal seorang polisi muda yang ambisius seperti Anda? Aku tidak tahu apakah dia sedang memujiku atau sekadar mengungkapkan kenyataan yang sedikit merendahkan, namun aku memilih untuk tidak memperdulikannya. Aku ingin mendekatkan diri padanya, dan aku tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Kebetulan saya baru beberapa kali melihat Anda dalam acara seperti ini, lanjutku, mencoba menjaga percakapan tetap berjalan. Tapi, saya harus mengakui Anda tampak berbeda. Ada aura tertentu yang membuat orang ingin tahu lebih banyak. Sinta menatapku dengan mata yang tajam, seolah menganalisis setiap kata yang aku ucapkan. Terima kasih, jawabnya singkat, tapi tidak menunjukkan banyak ekspresi.
Disitulah aku menyadari bahwa aku tidak akan mudah mengenalnya. Dia bukan tipe orang yang mudah dibaca, dan aku merasa sebuah tantangan besar untuk bisa mendekatinya lebih jauh. Namun, sesuatu dalam diriku, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan, mengatakan bahwa aku harus terus berusaha. Sebelum aku sempat mengajukan pertanyaan lain, Sinta memutuskan untuk mengakhiri percakapan kami. "Maaf, saya harus pergi. Ada hal lain yang harus saya urus," katanya dengan sopan. Aku mengangguk, merasa sedikit kecewa karena percakapan yang baru saja dimulai harus berakhir begitu cepat. Namun, aku tahu ini baru awal. Aku harus lebih cerdik untuk membuatnya tertarik. Aku tidak bisa membiarkan kesempatan ini terlewat begitu saja. Ketika Sinta berjalan pergi, aku menyaksikan langkahnya yang tenang dan penuh percaya diri. Semua orang di sekitar kami tampak menghindari tatapannya, seolah sadar bahwa dia bukan orang sembarangan. Di dalam diriku, sebuah rasa penasaran yang kuat muncul. Ada sesuatu di balik sikap tenangnya itu. Sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih jauh. Namun, saat itu aku belum tahu bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupku selamanya. Aku hanya tahu satu hal, aku ingin lebih dekat dengannya, apapun caranya. Bab pertama ini menetapkan dasar bagi hubungan yang akan berkembang antara Aldo dan Sinta. Aldo, seorang pria yang ambisius dan percaya diri, mulai merasakan ketertarikan yang mendalam pada Sinta yang nampak jauh lebih misterius dan kuat darinya. Perasaan ini, yang dimulai dengan ketertarikan fisik dan keinginan untuk mendekati, akan tumbuh menjadi obsesi yang lebih besar, mengarah pada rencana-rencana yang akan mengubah takdir keduanya. Malam itu, setelah acara selesai, aku kembali ke kantor dengan perasaan yang campur aduk. Sinta, wanita yang baru saja aku temui, masih menghantui pikiranku. Senyumnya, tatapannya yang tajam, dan caranya berbicara dengan penuh ketenangan. Semuanya membuatku merasa seolah ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertemuan biasa. Aku tahu, jika aku ingin memenangi hatinya, aku harus melakukan sesuatu yang berbeda. Tidak hanya cukup dengan pendekatan biasa, aku harus memikirkan sesuatu yang lebih cerdas, lebih tak terduga. Aku duduk di meja kerjaku, membuka berkas-berkas yang belum terselesaikan, namun pikiranku terfokus pada satu hal, Sinta. Wanita itu bukan hanya menarik, tapi juga tampak misterius. Setiap gerakannya seolah memberi petunjuk tentang sisi lain dari dirinya yang belum aku ketahui. Dan aku, sebagai seorang polisi yang selalu menganalisis setiap situasi, tahu bahwa ini adalah kesempatan yang tak boleh aku sia-siakan. Aku mulai berpikir lebih jauh. Jika aku ingin lebih dekat dengan Sinta, aku harus membuatnya merasa membutuhkan diriku. Tidak cukup hanya dengan menjadi pria yang berusaha menyenangkan hati. Aku harus lebih cerdik, lebih strategis. Aku butuh cara untuk membuatnya jatuh ke dalam perangkapku. Hari berikutnya, aku mencari informasi lebih lanjut tentang Sinta. Dengan koneksi di kepolisian, aku tahu cara untuk menggali informasi tanpa terlalu mencolok. Ternyata, dia adalah istri dari seorang tentara yang cukup berpengaruh. Namanya Arif, seorang perwira militer yang terkenal dengan integritas dan ketegasan. Mereka tinggal di sebuah kompleks militer yang sangat terjaga ketat keamanannya. Aku sempat merasa bahwa ini akan menjadi hambatan besar. Namun, aku tidak bisa berhenti di sini. Aku mulai mengamati Sinta lebih dekat, memperhatikan rutinitasnya, kebiasaannya. Aku mengetahui bahwa dia sering mengunjungi pusat perbelanjaan tertentu, tempat yang sering aku kunjungi juga, meskipun dengan alasan yang berbeda. Di situ, aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil. Aku akan berada di sana saat dia datang, dengan alasan yang tampaknya kebetulan. Aku tahu, aku harus berhati-hati agar tidak terlihat terlalu memaksakan diri. Jika aku terlalu jelas, dia bisa saja menjauh. Setiap langkah yang kuambil mulai terasa seperti permainan catur. Aku tidak bisa terburu-buru, karena aku tahu bahwa satu gerakan yang salah bisa merusak semuanya. Aku mulai berpura-pura menjalani kehidupan yang normal, masuk dan keluar dari kantor, bertemu dengan kolega-kolega lain, tapi dalam hati, semua itu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Aku mulai merancang skenario-skenario kecil di mana
aku akan terlihat tidak sengaja bertemu Sinta. Setiap kali aku mendekatinya, aku akan memberi kesan bahwa aku adalah pria yang kuat dan berwibawa, yang bisa melindunginya jika diperlukan. Aku tahu, ini adalah awal dari perjalanan yang tak terduga. Aku mungkin sudah terlalu jauh terjebak dalam pikiranku sendiri, tapi aku merasa seperti ini adalah satu-satunya jalan untuk bisa mendekati Sinta. Perasaan aneh yang tumbuh dalam hatiku seolah memberiku kekuatan untuk terus maju, meski aku tahu bahwa aku sedang bermain dengan api. Hari demi hari, aku semakin dekat dengan tujuan itu. Aku bisa merasakan bahwa Sinta mulai memperhatikanku, meskipun ia masih menjaga jarak. Ada saat-saat ketika aku hampir merasa dia tahu apa yang sedang aku coba lakukan. Namun dia tidak mengatakan apa-apa. Itu hanya membuatku semakin penasaran dan memotivasi aku untuk melangkah lebih jauh. Namun, aku belum tahu bahwa di balik ketenangannya, Sinta menyimpan rahasia yang jauh lebih besar dari apa yang bisa aku bayangkan. Hari-hari setelah pertemuan pertama dengan Sinta terasa seperti sebuah perjalanan yang semakin dalam dan penuh ketegangan. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh dalam diriku. Perasaan yang awalnya aku anggap sebagai obsesi biasa, tapi semakin lama semakin sulit untuk aku kendalikan. Aku terus merencanakan dan memantau setiap langkahnya. Tetapi semakin lama aku semakin terperangkap dalam perasaanku sendiri. Aku mulai melihat pola-pola tertentu dalam rutinitas Sinta. Setiap Jumat sore, dia selalu mengunjungi sebuah kafe kecil yang terletak di ujung kota. Tempat itu cukup sepi, cocok bagi seseorang yang ingin menikmati waktu sendiri. Aku tahu ini adalah kesempatan yang sempurna untuk bertemu dengannya. Aku menyiapkan diri sebaik mungkin, berpura-pura sebagai seseorang yang kebetulan berada di tempat yang sama. Hari itu, aku merasa perasaan cemas dan gugup mencengkramku lebih kuat dari sebelumnya. Seolah-olah aku tahu ini adalah titik balik, bahwa mulai saat ini, aku tidak hanya terlibat dalam permainan ini, tetapi juga dalam perasaan yang lebih rumit dan membingungkan. Aku masuk ke dalam kafe dengan langkah mantap, mencoba tidak terlalu tampak mencurigakan. Di meja dekat jendela, aku melihatnya. Sinta. Dia sedang duduk sendiri, memandang keluar dengan tatapan yang kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh. Aku tahu bahwa ini adalah kesempatan yang aku tunggu-tunggu. Aku mendekatinya dengan tenang, menarik kursi di hadapannya, dan duduk. Apakah ini kebetulan? Tanyaku, mencoba tersenyum. Aku berharap senyumku tidak tampak dipaksakan. Sinta menoleh ke arahku, wajahnya menunjukkan sedikit kejutan, tetapi kemudian diikuti dengan senyum kecil. Aldo, katanya dengan nada tenang. Sepertinya tak ada yang kebetulan di dunia ini, kan? Aku sedikit terkejut. Kata-katanya mengandung lebih dari sekadar sapaan biasa. Seolah dia sudah mengetahui bahwa aku sengaja datang ke sini, meskipun aku tidak mengatakan apapun. Itu membuatku semakin penasaran. Benar, jawabku. Mencoba menjaga percakapan tetap mengalir. Saya sering datang ke sini setelah bekerja, dan kebetulan saya melihat Anda sedang duduk sendiri. Tentu saja, saya tidak ingin mengganggu. Sinta tersenyum lagi, senyum yang tidak sepenuhnya terbuka, lebih kepada sesuatu yang penuh misteri. Saya hanya sedang menikmati waktu sendiri. Terlalu banyak hal yang harus dipikirkan, jadi kadang saya datang ke tempat ini untuk menenangkan diri. Aku tidak bisa menahan rasa ingin tahuku. Ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku merasa bahwa dia tidak hanya berbicara tentang kebiasaan biasa. Ada beban yang tersembunyi di balik kalimat itu. Namun, aku tidak ingin terlalu memaksakan diri dengan pertanyaan pribadi. Aku mencoba untuk tetap fokus pada tujuanku, mendekatinya lebih jauh. Jika Anda tidak keberatan, saya bisa menemani Anda, ujarku, meraih secangkir kopi dari meja samping. Kebetulan, saya juga sedang membutuhkan sedikit waktu untuk berpikir. Sinta tidak langsung menjawab. Dia memandangku sejenak, matanya yang tajam meneliti, seperti sedang mengukur setiap gerak-gerikku. Aku tahu dia cerdas. Terlalu cerdas untuk didekati begitu saja, tanpa merasa curiga. Namun, setelah beberapa detik, dia mengangguk perlahan. Baiklah, jawabnya singkat. Selama Anda tidak mengganggu,
Aku merasa sedikit lega. Meskipun dia terlihat menjaga jarak, aku bisa merasakan bahwa aku mulai sedikit berhasil. Kami mulai berbicara tentang pekerjaan, tentang kehidupan sehari-hari. Topik-topik ringan yang membuat suasana terasa tidak terlalu tegang. Namun, di balik percakapan itu, aku bisa merasakan ketegangan yang tidak terucapkan. Seolah kami berdua sedang bermain dalam permainan yang lebih besar, meskipun kami belum sepenuhnya menyadarinya. Aku semakin mendekat, memperhatikan setiap kata yang keluar dari mulutnya. Setiap gerakan, setiap ekspresi, aku catat dalam ingatanku. Ada satu hal yang aku perhatikan. Meskipun dia terlihat tenang, aku merasa bahwa dia sedang menyembunyikan sesuatu. Setiap kali aku mencoba membuka percakapan tentang hal-hal pribadi, Sinta selalu mengubah topik dengan sangat halus, membuatnya seolah-olah itu adalah kebetulan belaka. Tetapi semakin aku mencoba untuk menggali, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang besar yang sedang disembunyikan. Sesuatu yang aku tidak tahu. Di sisi lain, aku mulai merasa bahwa perasaanku terhadapnya semakin dalam. Semula aku hanya terobsesi, tetapi semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa terhubung. Ada daya tarik yang kuat antara kami, meskipun dia tidak menunjukkan minat yang sama. Namun, aku merasa dia mulai melihatku lebih dari sekadar polisi yang berusaha mendekatinya. Setiap pertemuan kami seolah menambah kedekatan, meskipun aku tahu aku masih jauh dari tujuanku. Pada pertemuan berikutnya, aku merasa semakin yakin dengan rencanaku. Aku harus membuatnya merasa nyaman, tetapi juga memperlihatkan sisi lain dari diriku. Sisi yang tidak hanya seorang polisi ambisius, tetapi seorang pria yang bisa dipercaya, seseorang yang bisa melindunginya jika diperlukan. Aku mulai merencanakan langkah-langkah kecil. Aku akan menampakkan diri lebih sering di sekitar tempat-tempat yang dia kunjungi, tetapi kali ini dengan alasan yang lebih masuk akal. Aku ingin dia melihatku bukan hanya sebagai seseorang yang berada di sekitar karena kebetulan, tetapi seseorang yang hadir karena kehadiranku memang penting. Namun, semakin aku dekat dengan tujuanku, semakin aku merasa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Sinta. Ada satu hal yang tidak bisa aku hindari, sebuah perasaan bahwa aku sedang dikelilingi oleh sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya daripada yang aku bayangkan. Aku tidak tahu apa itu, tetapi aku merasa semakin hari, aku semakin terperangkap dalam situasi yang tak bisa aku kendalikan. Aku sadar, aku tidak hanya jatuh cinta pada wanita ini. Aku sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar. Dan aku belum tahu bagaimana cara keluar. Pekan berikutnya, pertemuan kami di kafe itu berlangsung lebih sering. Kami mulai berbicara lebih banyak, meskipun Sinta selalu menjaga jarak emosional. Namun, aku mulai merasakan adanya sesuatu yang lebih di antara kami, meskipun ia tidak pernah langsung menunjukkan tanda-tanda tertarik. Setiap kali aku berbicara, ia akan mendengarkan dengan seksama, memberikan jawaban yang bijak, namun ada saat-saat ketika tatapannya tampak kosong, seperti sedang menghindari sesuatu. Aku semakin yakin bahwa Sinta bukanlah wanita biasa. Ada banyak hal yang tersembunyi di balik ketenangannya. Setiap gerakan, setiap kata yang ia ucapkan, terasa penuh makna. Aku semakin merasa seperti seorang detektif yang harus mengungkap misteri yang semakin membingungkan. Untuk berbicara lebih terbuka dengannya, meskipun aku tahu itu mungkin akan memperburuk situasi. Aku sudah terlalu lama memendam perasaan dan keingintahuan ini. Sinta, aku mulai dengan hati-hati. Saya merasa ada sesuatu yang lebih di balik sikap Anda. Sesuatu yang Anda sembunyikan. Dia menatapku dengan wajah datar, seolah sudah tahu apa yang akan aku katakan. Apa maksud Anda, Aldo? Jawabnya, suaranya tetap tenang, meskipun aku bisa merasakan sedikit ketegangan di sana. Apa yang Anda sembunyikan dari saya? Tanyaku, kali ini dengan sedikit lebih banyak keberanian. Saya bisa merasakannya. Ada sesuatu yang berbeda dari Anda, dan saya ingin tahu lebih banyak. Sinta terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Tatapannya tajam, namun tidak pernah meninggalkan rasa cemas. Lalu, perlahan, dia menghela napas. Aldo, katanya pelan,
Kadang, ada hal-hal yang lebih baik tetap tersembunyi. Anda tidak selalu ingin tahu apa yang ada di balik semua ini. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang tak biasa dalam cara dia berbicara, seolah ada peringatan yang tersembunyi dalam kata-katanya. Namun, aku tidak bisa berhenti. Keingintahuan dan rasa terobsesiku terhadapnya semakin menguasai diriku. "Sinta," kataku lagi. "Kamu bukan hanya istri seorang tentara, bukan? Ada lebih dari itu, kan? Sesuatu yang kamu sembunyikan. Aku bisa merasakannya." Dia mengamati aku dengan intens, seolah menilai apakah aku pantas mengetahui kebenaran atau tidak. Lalu setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, dia berkata, "Aldo, ada hal-hal yang tidak bisa kamu pahami. Kamu tidak akan mengerti jika aku ceritakan." Aku merasa ada yang ganjil dalam jawabannya. Aku ingin tahu lebih banyak, tapi di sisi lain, ada perasaan tak nyaman yang mulai tumbuh di hatiku. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa dia tidak bisa terbuka padaku, meskipun kami sudah semakin sering bertemu? Percakapan kami pun berakhir dengan cepat setelah itu. Sinta memilih untuk pergi lebih dulu, meninggalkanku dengan perasaan bingung dan tidak tenang. Namun, satu hal yang pasti, aku semakin yakin bahwa Sinta memiliki rahasia besar yang lebih dari sekadar kehidupan pribadinya. Aku harus tahu apa itu, dan aku harus tahu secepatnya. Malam itu, aku kembali ke apartemenku dengan kepala penuh pikiran. Aku merenung, menelusuri kembali setiap percakapan, setiap tatapan, setiap gerakan Sinta yang pernah aku amati. Semakin aku berpikir, semakin aku merasa bahwa dia bukan hanya wanita yang sulit didekati, tetapi dia menyimpan sesuatu yang lebih besar dari apapun yang aku duga. Apa yang sebenarnya ia sembunyikan? Aku merasa ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi, dan aku mungkin sudah terlalu jauh terlibat. Namun, satu hal yang aku tahu, aku tidak bisa mundur lagi. Perasaan itu sudah terlalu dalam, dan keinginanku untuk mengetahui lebih banyak, untuk membongkar rahasia yang ia sembunyikan, sudah menguasai setiap detik dalam hidupku. Namun, aku belum tahu bahwa di balik semua ini, Sinta bukan hanya seorang wanita yang memiliki rahasia. Dia adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan aku akan segera menjadi bagian dari permainan yang tak aku pahami. Beberapa minggu setelah pertemuan kami yang penuh teka-teki di kafe itu, aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diri. Sinta. Meskipun dia masih menjaga jarak, aku bisa merasakan ada perubahan kecil dalam sikapnya. Ketika kami bertemu, matanya tidak lagi tampak sepenuhnya dingin. Ada semacam kehangatan yang tidak kuharapkan, meskipun tetap disertai dengan aura misterius yang terus menghantui pikiranku. Namun, aku merasa perasaan itu semakin sulit untuk dipahami. Ada saat-saat ketika dia begitu terbuka dan ramah, seolah menyambutku dengan tangan terbuka, tetapi di lain waktu dia bisa begitu dingin dan tertutup, seolah sedang menjaga jarak yang tak bisa aku jangkau. Aku merasa seperti aku sedang mencoba membuka pintu yang terkunci dan kuncinya justru ada pada dirinya. Suatu malam, setelah beberapa minggu kami berkomunikasi dengan cara yang tidak terlalu dalam, aku mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya lebih pribadi. Aku mendapat informasi bahwa Sinta sedang menghadiri sebuah acara resmi di sebuah hotel mewah, dan aku memutuskan untuk datang. Aku merasa ada momen penting yang akan terjadi malam itu. Sebuah kesempatan untuk melangkah lebih jauh, untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik rahasianya. Aku tiba di hotel dengan perasaan cemas namun penuh harapan. Aku tahu ini bisa jadi langkah besar dalam rencanaku untuk mendekatinya. Sinta berada di salah satu ruang VIP, dan aku mendekatinya dengan langkah mantap, meskipun jantungku berdegup kencang. Ketika aku masuk, matanya langsung bertemu denganku. Sekilas, aku bisa melihat tatapan yang berbeda, sebuah perasaan yang sulit aku artikan. "Aldo," katanya, sedikit terkejut, namun tidak terlihat terganggu. "Kamu di sini?" Aku tersenyum, meskipun dalam hatiku ada pertanyaan yang menggantung. "Saya mendengar Anda di sini. Saya pikir mungkin kita bisa berbicara lebih banyak." Sinta mengangguk, tetapi kali ini dia tampak lebih serius. "Bicaralah," ujarnya pelan. Tapi, tidak lama. Waktuku terbatas.
Kami duduk di salah satu meja yang agak tersembunyi dari keramaian acara. Ada sesuatu dalam sikapnya yang membuatku merasa bahwa dia sedang menunggu sesuatu. Seperti dia sudah siap untuk mengungkapkan sesuatu, tapi tidak tahu apakah aku siap untuk mendengarnya. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda pada dirimu, Sinta, kataku, mencoba memulai percakapan dengan hati-hati. Setiap kali kita berbicara, aku bisa merasakan ada yang kamu sembunyikan. Aku ingin tahu apa itu. Sinta terdiam, matanya menatap lurus ke depan, dan aku bisa merasakan ketegangan dalam setiap detik yang berlalu. Ada jeda yang cukup lama, seolah dia sedang mempertimbangkan kata-katanya. Benar, akhirnya dia berkata. Aku memang menyembunyikan sesuatu. Sesuatu yang tidak bisa aku ungkapkan begitu saja. Aku menundukkan kepala, merasa sedikit lega karena akhirnya dia mengakui ada sesuatu yang lebih besar di balik sikapnya yang tertutup. Apa itu, Sinta? Tanyaku, suaraku bergetar. Apa yang kamu sembunyikan dari aku? Dia memandangku dengan tatapan yang tajam, seperti dia tahu bahwa aku sudah semakin dalam terjebak dalam permainan ini. Aldo, katanya, suara lebih rendah dari... Sebelumnya, aku bukan hanya istri seorang tentara. Aku adalah seorang agen rahasia. Kata-kata itu terhenti di udara, dan jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menatapnya dengan tatapan bingung. Agen rahasia? Tanyaku, merasa tak percaya. Dia mengangguk pelan. Aku bekerja untuk lembaga intelijen. Selama ini aku menyamar. Aku sebenarnya tidak terlibat dalam kehidupan sosial biasa. Semua ini adalah bagian dari penyamaran. Aku terdiam. Aku ingin berkata sesuatu, tapi kata-kata itu terasa lumpuh di tenggorokanku. Jadi kamu... Aku mulai bertanya, mencoba mengerti situasi ini. Selama ini, aku sedang menyelidiki kasus besar di kepolisian, jawabnya. Aku mencari bukti tentang praktik korupsi yang melibatkan orang-orang dalam sistem ini. Termasuk kamu, Aldo. Kata-kata itu menghantamku dengan keras, membuat kepalaku berputar. Aku merasa seperti dunia di sekelilingku tiba-tiba terhenti. Apa yang baru saja dia katakan? Sinta, wanita yang selama ini aku coba dekati, ternyata adalah seorang agen rahasia yang menyelidiki aku. Ini semua terasa begitu surreal. Apa maksudmu? Tanyaku, suaraku pecah. Apa yang kamu katakan itu benar? Ya, jawabnya dengan tegas. Aku sudah mengumpulkan bukti tentang beberapa tindakan ilegal yang melibatkan banyak orang, termasuk dirimu, Aldo. Aku merasa seluruh tubuhku kaku. Sinta tidak hanya memerhatikan setiap gerak-gerikku, dia juga telah mengetahui lebih banyak daripada yang aku bayangkan. Semua pertemuan kami, semua percakapan kami, bahkan semua langkah-langkah kecil yang aku buat untuk mendekatinya, semuanya menjadi bagian dari penyelidikan yang lebih besar. Aku merasa terjebak dalam jaring yang tak bisa aku lepaskan. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih dulu? Tanyaku, merasa bingung dan marah. Kenapa kamu tidak jujur sejak awal? Sinta menatapku dengan mata yang penuh penyesalan, tetapi tetap tegas. Aku tidak bisa begitu saja memberitahumu, Aldo. Aku harus memastikan segalanya dulu. Dan aku tahu, jika aku memberitahu kamu lebih awal, aku akan merusak semua bukti yang telah aku kumpulkan. Aku merasa dunia seakan runtuh di sekelilingku. Perasaan yang selama ini tumbuh dalam hatiku, perasaan cinta dan ketertarikan itu, ternyata hanyalah bagian dari jebakan yang lebih besar. Aku telah jatuh ke dalam perangkap yang direncanakan oleh Sinta sejak awal, tanpa aku tahu. Namun, di balik rasa terkhianati itu, ada satu perasaan yang lebih besar, takut. Takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang akan Sinta lakukan dengan semua bukti itu? Apa yang akan terjadi pada karier dan hidupku? Aldo, katanya lagi, suaranya lebih lembut. Kamu harus tahu, aku tidak menginginkan ini. Tapi ini adalah tugasku. Dan sekarang, semuanya sudah terungkap. Aku hanya bisa terdiam, menatap Sinta dengan perasaan campur aduk. Dunia yang aku kenal kini telah berubah selamanya. Aldo terperangkap dalam kebohongan dan pengkhianatan, mengetahui bahwa Sinta menyembunyikan lebih dari sekadar rahasia. Keesokan harinya,
Aku duduk termenung di kantor, memikirkan percakapan malam itu. Kata-kata Sinta terus terngiang dalam kepalaku, mengusik setiap keputusan yang pernah aku buat. Sebuah kenyataan pahit mengalir dalam pikiranku. Aku tidak hanya jatuh cinta pada wanita yang salah, tetapi aku juga telah terjerat dalam skema yang lebih besar dari yang aku bayangkan. Setiap langkahku, setiap keputusan yang aku buat, ternyata sudah diawasi sejak lama. Aku bukan hanya seorang polisi yang tengah menyelidiki kasus. Aku adalah bagian dari masalah yang sedang Sinta ungkap. Aku merasakan berat di dadaku. Jika dia benar, hidupku bisa hancur. Semua yang aku perjuangkan selama ini, karier, ambisi, bisa runtuh begitu saja. Aku merasa terjebak. Di satu sisi, aku ingin melindungi diri, tetapi di sisi lain, aku masih merasa ada sesuatu yang bisa kuperbaiki. Aku harus mencari kebenaran, dan mungkin kesempatan untuk menebus semuanya sebelum terlambat. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu dengan lambat. Setiap langkah yang aku ambil terasa lebih berat. Aku tahu, aku telah memasuki wilayah yang sangat berbahaya, dan tidak ada jalan mundur. Sinta telah memberitahu aku bahwa dia tahu segalanya tentang aku, bahwa dia memantau setiap gerak-geriku, dan bahwa aku telah terperangkap dalam permainan besar yang tak kuinginkan. Tetapi, di dalam hatiku, ada satu pertanyaan yang terus menggelayuti pikiran. Apakah semuanya benar-benar berakhir begitu saja? Aku terus berusaha untuk menenangkan diriku, mencoba untuk memikirkan langkah berikutnya dengan kepala dingin, tapi semakin aku mencoba untuk melupakan, semakin perasaan itu menyelimutiku. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak dalam ketakutan dan penyesalan. Aku harus bergerak, mencari cara untuk membuktikan bahwa aku masih bisa mengendalikan situasi ini. Aku harus tahu lebih banyak tentang Sinta, tentang rencananya, dan tentang apa yang sebenarnya dia harapkan dariku. Aku memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Aku tidak bisa hanya berdiam diri menunggu kejatuhanku, terutama ketika aku tahu ada lebih banyak yang dia sembunyikan. Sinta mungkin berpikir bahwa dia memegang kendali, tetapi aku tidak akan membiarkan dia menguasai segalanya. Aku harus mencari tahu siapa sebenarnya dia, dan apa yang dia inginkan dariku. Aku harus menemukan cara untuk membalikkan keadaan. Aku mulai mengikuti jejak-jejaknya, mencari informasi lebih dalam, mengenai peran sebenarnya dalam penyelidikan ini. Sinta selalu sangat berhati-hati, tidak pernah meninggalkan bukti yang mudah dijangkau. Tetapi, aku tahu bahwa setiap orang memiliki titik lemah, bahkan seorang agen rahasia sepertinya. Aku mulai merancang langkah-langkah kecil untuk mendapatkan informasi tanpa mencurigakan siapapun. Pagi itu, aku memutuskan untuk mengunjungi tempat kerja Sinta, mencoba mencari petunjuk lebih lanjut tentang identitasnya yang sebenarnya. Aku tahu bahwa aku bisa mendapat informasi lebih banyak dari orang-orang yang bekerja bersamanya. Aku berjalan menuju gedung tempat Sinta bekerja, sebuah gedung yang terkesan biasa, namun jelas memiliki keamanan yang ketat. Aku berpura-pura sebagai seorang rekan kerja lama yang datang untuk bertanya-tanya, berharap untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Seperti yang aku duga, tempat itu tidak semudah yang aku bayangkan. Para penjaga keamanan sangat waspada, dan aku harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian. Namun, dengan segala cara, aku berhasil masuk ke dalam area yang lebih privat. Di sana, aku menemukan sebuah ruangan yang tampaknya merupakan pusat informasi bagi agen-agen yang bertugas di luar. Aku menemukan dokumen-dokumen yang tersembunyi di balik rak-rak buku, dan dengan hati-hati, aku mulai memeriksa beberapa file yang ada di sana. Namun, saat aku membuka salah satu file, aku terkejut dengan apa yang aku temukan. Di dalam file itu terdapat bukti tentang operasi besar yang sedang berlangsung, melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk orang-orang dari kepolisian. Aku merasakan ketegangan yang semakin menguat. Ini lebih besar dari yang aku kira. Sinta tidak hanya menyelidiki aku, dia sedang menyelidiki sebuah jaringan korupsi yang melibatkan orang-orang yang aku kenal baik. Jika aku tidak berhati-hati, aku bisa menjadi bagian dari skandal besar ini. Panik mulai merayap, namun aku tahu aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus mengetahui lebih banyak. Aku melanjutkan pencarianku,
menemukan informasi yang lebih meresahkan tentang siapa yang terlibat dalam jaringan ini, dan tentang bagaimana Sinta berada di tengah-tengahnya. Ternyata, Sinta bukan hanya seorang agen yang menyelidiki kepolisian. Dia adalah bagian dari unit intelijen yang sedang berusaha membongkar sindikat besar yang merusak sistem dari dalam. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa lega atau semakin terancam oleh apa yang aku temukan. Malamnya, aku bertemu dengan Sinta lagi, kali ini di tempat yang lebih gelap dan lebih tersembunyi. Aku merasa seperti seorang penjahat yang bersiap untuk berhadapan dengan penegak hukum. Namun, kali ini aku tidak merasa takut. Aku sudah mengetahui lebih banyak daripada yang seharusnya. Aku sudah memegang beberapa potongan kunci dalam permainan ini, dan aku siap untuk menghadapinya. Aldo, suara Sinta terdengar di ruang gelap itu. Kamu sudah menemukan apa yang kamu cari. Aku menatapnya dengan penuh tekad. Aku sudah tahu semuanya, Sinta. Semua yang kamu sembunyikan. Tentang jaringan korupsi itu, tentang bagaimana kamu bekerja di balik layar. Dan aku tahu, kamu tidak bisa menipu aku lagi. Sinta terdiam beberapa detik, seolah menilai apa yang baru saja aku ungkapkan. Lalu, dengan ekspresi yang sulit dibaca, dia menghela napas. Aldo, katanya perlahan, semua yang aku lakukan adalah untuk kebenaran. Aku tidak bisa membiarkan korupsi ini terus berkembang. Jika aku tidak berhenti sekarang, banyak orang yang akan semakin hancur. Aku merasa ada rasa penyesalan dalam suaranya, tapi aku juga tahu bahwa Sinta tidak akan mundur. Dia sudah terlalu jauh terlibat, dan kini aku juga terjebak dalam dunia yang penuh dengan kebohongan dan rahasia. Aku tidak bisa lagi percaya sepenuhnya pada siapapun, bahkan pada diriku sendiri. Sinta, jawabku dengan suara yang bergetar. Apa yang kamu harapkan dariku? Aku tidak bisa hanya diam saja. Aku terlibat dalam ini, dan aku tidak bisa mundur begitu saja. Sinta menatapku dengan tatapan yang lebih lembut, tetapi juga penuh penyesalan. Aku tahu, Aldo. Aku tahu kita sudah terlalu jauh. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan semuanya. Kamu harus memilih, Aldo. Kamu harus memilih antara melawan sistem ini atau jatuh bersama mereka. Perkataan itu menggema dalam pikiranku. Aku tahu aku tidak bisa hanya berdiam diri. Semua yang aku percayai selama ini, semua yang aku kejar, tiba-tiba menjadi tidak berarti. Aku harus memilih. Untuk melawan apa yang telah merusak hidupku, atau untuk mempertahankan hidup yang sudah hancur. Aku terdiam, merenung, dan akhirnya aku tahu, jalan yang aku pilih kali ini akan menentukan segala sesuatu. Malam itu, aku terjaga, terperangkap dalam dilema yang menggerogoti pikiranku. Sinta benar, aku sudah berada di persimpangan jalan. Aku bisa memilih untuk mengikuti jejaknya, melawan sistem yang telah lama korup atau bertahan dengan hidupku yang rapuh, berusaha menutup mata terhadap segala yang telah terjadi. Namun, apapun yang aku pilih, tidak ada jalan kembali. Aku berpikir tentang segala yang telah kulakukan, semua yang telah kuperjuangkan dalam hidupku. Apakah semua itu hanya ilusi? Jika aku mengungkapkan kebenaran, bisa jadi aku kehilangan segalanya, karier, nama baik, dan bahkan kebebasanku. Tapi jika aku tetap diam, aku akan terjebak dalam dunia yang bahkan lebih gelap dari yang aku duga. Akhirnya, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang kebohongan. Aku harus melawan, meskipun itu berarti kehilangan segalanya. Kini, pilihan itu ada di tanganku, untuk benar-benar menjadi bagian dari perubahan, atau menyerah pada takdir yang telah ditentukan. Pagi itu, aku merasa seperti seorang pria yang sudah mati. Tidak ada lagi kegembiraan atau harapan, hanya kebingungan yang memenuhi kepalaku. Aku sudah memilih jalan yang sulit, jalan yang akan mengubah hidupku selamanya. Tapi di dalam hati, aku tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Aku menghubungi Sinta, memberitahunya bahwa aku siap untuk bergabung dalam penyelidikan ini, siap untuk melawan sistem yang telah mengendalikan hidupku selama ini. Aku tahu ini adalah keputusan yang berisiko, bahkan bisa berarti kehancuran bagi aku sendiri. Tetapi aku tidak bisa lagi berpura-pura.
tidak bisa lagi menutupi kebusukan yang ada di sekelilingku. Aku harus melawan, meskipun jalan yang akan kutempuh penuh dengan bahaya. Sinta mengatur pertemuan di tempat yang lebih aman. Kami bertemu di sebuah rumah yang terletak di pinggiran kota, jauh dari perhatian. Ketika aku tiba, dia sudah menunggu di dalam, matanya memancarkan keseriusan yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Aldo," katanya. Suaranya tenang namun penuh arti. "Kamu benar-benar siap untuk ini? Tidak ada jalan mundur sekarang. Apa yang kamu pilih ini bukan hanya tentang kamu, tapi juga tentang banyak orang yang terlibat." Aku mengangguk dengan mantap, meskipun jantungku berdetak kencang. Aku sudah memutuskan, Sinta. Tidak ada lagi yang bisa menghentikan aku. Aku harus melawan. Sinta menghela napas panjang. "Baik, kita akan melakukan ini bersama. Tapi ingat, ini akan berbahaya. Jika kita sampai diketahui, kita tidak hanya berhadapan dengan orang-orang di kepolisian, tetapi dengan pihak yang lebih besar lagi. Orang-orang yang bisa menghancurkan kita tanpa ampun." Aku menatapnya, berusaha menunjukkan bahwa aku siap menghadapi apapun yang datang. Namun, aku tahu peringatan Sinta bukanlah hal yang bisa diabaikan. Aku sudah terjun terlalu dalam ke dalam permainan ini, dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Kami mulai merencanakan langkah selanjutnya. Sinta menunjukkan beberapa dokumen penting yang telah ia kumpulkan selama ini. Bukti kuat yang mengarah langsung pada pejabat tinggi kepolisian dan beberapa pengusaha yang terlibat dalam korupsi besar. Semua yang ada di dalam dokumen itu bisa mengguncang seluruh sistem yang ada. Bisa meruntuhkan banyak karier, bahkan nyawa. Namun kami juga tahu bahwa jika salah satu langkah kami terdeteksi, semua bukti itu akan sia-sia. Dan kami berdua bisa berakhir di balik jeruji besi. Aku merasa tanggung jawab ini semakin berat di pundakku. Setiap keputusan yang kami ambil akan menentukan apakah kami berhasil atau justru terperangkap dalam jebakan yang telah dirancang sejak awal. Aku teringat bagaimana aku dulu merasa tak terkalahkan, bagaimana ambisiku menggerakkan setiap langkahku. Tapi sekarang, ambisi itu terasa kosong. Yang ada hanya keinginan untuk memperbaiki kesalahan yang telah kuperbuat. Sinta memandangku dengan tatapan serius. Kita hanya punya satu kesempatan. Kalau kita gagal, semuanya akan berakhir. Apakah kamu benar-benar siap? Aku menatapnya, rasa takut dan keberanian bercampur dalam diriku. Saya siap, tidak ada lagi yang akan menghentikan saya. Kami menyusun rencana yang matang, merencanakan setiap gerakan, setiap langkah yang harus diambil, setiap informasi yang harus disebarkan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa bergerak terlalu cepat, tidak bisa meninggalkan jejak yang bisa terdeteksi. Setiap tindakan harus dipikirkan dengan cermat. Saat itu, aku menyadari satu hal yang mendalam. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Semua yang aku percayai tentang kebenaran dan keadilan kini dipertanyakan. Aku harus memilih antara mempertahankan diri atau mempertaruhkan segalanya untuk sesuatu yang lebih besar. Ini bukan hanya tentang aku dan Sinta lagi. Ini tentang masa depan. Tentang apakah aku bisa menebus kesalahan-kesalahan yang telah aku buat, atau apakah aku akan selamanya terperangkap dalam bayang-bayang keputusanku yang salah. Sinta berdiri di hadapanku, matanya penuh tekad. Jika kita berhasil, banyak orang akan terselamatkan, Aldo. Tapi jika kita gagal, kita akan menjadi bagian dari kehancuran itu. Aku mengangguk, merasakan beban itu semakin berat. Saya tidak akan gagal. Itulah janji terakhir yang kuucapkan sebelum kami memulai langkah besar ini. Dan saat kami bergerak maju, dunia yang pernah kukenal mulai hancur perlahan, digantikan oleh bayang-bayang baru yang lebih gelap. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada yang bisa menghentikan kami sekarang.